Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah ada rencana buat weekend? Nggak ada. Udah mau tahun baru tiap weekend di rumah aja. Nggak bosan apa? Ya nggak apa-apa, hemat aja ya. Kayak gua hemat. Odol aja gua gulung. Sabun batang tinggal dikit nih. Gua lelehin. Pernah lihat gak sabun mandi? Pernah. Gimana caranya? Pakai shower apa pakai gayung? Katanya pernah lihat sabun mandi. Pakai gaya apa mandinya? Iya. Gak apa-apa. Udah tengah malam suka ngeblank. Apa dimandiin tuh sabun? Tapi jangan terlalu hemat ya. Nanti kalau lo terlalu hemat, omongan lo makan sendiri. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kelakuan nyeleneh wisatawan yang memicu banyak kecaman. Harusnya liburan itu buat healing, biar happy, bukan malah bikin heboh satu negeri. Ya namanya juga sekarang zaman digital. Kalau dulu kan enak zamanku toh. Sekarang apa aja jadi tontonan. Dan jumlah viewers selalu menggiurkan. Tapi kadang akalnya malah nggak jalan. Stuck kayak gaji penonton. Tapi mudah-mudahan terus berkembang ya. Kembang kempis. Belakangan ini beredar cerita dari sebuah destinasi ikonik di Jawa Tengah, tempat wisata yang juga jadi tempat sakral, malah jadi lokasi bikin konten yang sensasional. Ngonten sensasional di tempat sakral. Ibarat lo nengokin korban bencana tapi pakai jaket anti peluru. Niatnya pengen gaya tapi malah dikira gila. Nasi goreng kali gila. Dari netizen hingga tokoh agama ramai mengecam. Mereka berpesan bahwa tempat suci harusnya dihormati, bukan dijadikan panggung joget cari sensasi. Ya kelakuannya memang nggak sesuai sama etika. Jadi wajar aja kalau dikecam. Bayangin di Borobudur patung Buddha aja duduk bersila. Ini turis malah bertingkah. Wisata ke situs spiritual itu harusnya tenang, ini malah goyang. Jadi begini ceritanya begini. Beberapa hari lalu beredar video, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @borobudur_news. Terlihat seorang wisatawan wanita berambut pirang mengenakan atasan warna pink lagi asyik joget di puncak Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jogetnya nggak salah tapi tempatnya salah. Kayak ngajak makan gebetan, bukannya pergi ke mall atau restoran, malah pergi ke kosan. Nggak kenyang tapi terngiang-ngiang. Alhasil postingan itu banjir kritik. Netizen langsung bereaksi mempertanyakan aksi tersebut karena dianggap nggak menghormati lokasi sakral itu. Ya wajar netizen ngomel, meski Borobudur itu tempat wisata, tapi itu juga tempat ibadah. Untung masih diomelin. Lah wong ada yang cuma mau istirahat aja dipukulin. Jadi dejavu saya kan. Sanga Agung Indonesia mengecam peristiwa tersebut. Bante Diti Sampano Mahatera, anggota hubungan antar lembaga, antar instansi dan luar negeri, dengan tegas bilang mewakili seluruh umat Buddha dan pribadi mengutuk kejadian tersebut. Bante Diti Sampano bilang kalau Candi Borobudur dibangun sebagai tempat membangun spiritualitas dan juga tempat sembahyang bagi umat Buddha. Dan kebetulan oleh pemerintah juga ditetapkan sebagai salah satu kunjungan destinasi wisata spiritual atau peziarahan di Indonesia. Dia berharap agar fungsi itu bisa dipahami oleh wisatawan. Borobudur memang tempat wisata sekaligus juga tempat ibadah. Lo mau selfie 1000 kali nggak masalah, bikin video bareng teman atau keluarga juga nggak masalah, asal paham etika, jangan malah berulah. Paham kan penonton?
Simpelnya gini, lo main ke rumah gebetan ketemu ortunya, disuruh masuk, dibolehin duduk, disuguhin makanan. Tapi masa iya lo langsung selonjoran rebahan sambil karaokean? Bukannya diangkat mantu, lo disuruh angkat kaki. Kalau angkat tangan dikira lagi uji nyali. Kalau angkat suara, pejabat lagi klarifikasi. Kalau angkat bantuan, pejabat lagi pencitraan. Dihubungi terpisah, perwakilan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Magelang, Muhammad Fatkan, menyayangkan aksi joget yang videonya viral di puncak Candi Borobudur. Sementara itu Ketua Majelis Nyingma Indonesia atau MUNI, Lama Rama Santoso Lim, menilai dari sudut pandang Buddhism, budaya dan moral humanis. Dari sudut pandang Buddhis, Lama Rama bilang ada hukum karma, hukum tabur tuai. Apa yang ditanam, maka dirinya sendiri yang akan menuai perbuatan masing-masing. Tuh penonton, ada hukum tabur tuai. Jangan asal nabur. Kalau tiap hari yang ditabur utang, bukannya menuai rezeki, yang ada lo dicari-cari. Lama Rama juga bilang nggak perlu menilai atau menghakimi perbuatan seseorang, karena nanti dia sendiri yang bakal menerima akibat perbuatannya. Simpelnya kalau lo punya temen toksik, suka carmuk depan atasan, biarin aja, nggak usah dihakimi, entar juga pusing sendiri. Diam-diam deketin atasan, sekali gerak semua berantakan. Ingat penonton, jadi orang jangan gampang ngegas, harus ikhlas. Mereka yang skillnya ngepas nggak usah dibahas, beda kelas. Sementara itu dari sudut pandang budaya, Lama Rama tegas mengatakan bahwa aksi itu nggak pantas, aksi nggak senonoh seharusnya nggak dilakukan di depan umum, apalagi di tempat suci agama apapun. Dan jika dinilai dari sudut pandang moral humanisme, dia menganggap aksi itu nggak etis. Kalau cuma mau cari sensasi dan ingin dikenal, masih banyak cara lain yang lebih etis biar jadi terkenal. Misalnya demi naik jabatan lo bilang aja, "Bapak cocok jadi atasan saya seumur hidup." Di mata bos etis, di mata kawan iblis. Dan terkait pelaku joget-joget, Bante Diti Sampano mempersilahkan pelaku untuk minta maaf dan berharap kejadian serupa nggak terjadi di tempat ibadah lain. Ya, jangan sampai terjadi lagi, baik di Borobudur atau di tempat ibadah lain. Bayangin ada orang datang ke tempat ibadah bukannya sembahyang malah goyang. Yang lain kusuk berdoa, dia malah goyang depan kamera. Candi Borobudur sebagai salah satu pusat peribadatan umat Buddha di dunia, jangan sampai dinodai dengan perilaku yang malah meremehkan kesucian tempat tersebut. Dan akhirnya pelaku joget-joget Kamis kemarin mengunggah video permintaan maafnya di akun TikToknya @chantalajah. Dalam videonya, wanita berdarah Indonesia Jerman itu mengaku kalau perbuatannya memang gak benar. Selain itu dia juga sudah menghapus video dirinya saat berjoget di Candi Borobudur. Penonton aja selalu jaga etika. Padahal blasteran juga kan? Setengah Jerman, setengah setan. Disingkat genset. Menyala bangku, minum etanol. Sebelumnya Stakeholder Management and Legal Division Head PT Taman Wisata Borobudur atau TWB Ridwan Fauzi bilang bahwa manajemen telah melakukan identifikasi terhadap pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial serta telah mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera men-take down video tersebut. Atas kejadian video itu, pihak TWB berpesan dapat menjadi pelajaran bersama dan mengimbau kepada seluruh wisatawan agar menjaga nilai spiritualitas Candi Borobudur agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Atas kejadian tersebut, pihak manajemen juga bakal meningkatkan pengawasan. Nah ini pengawasan diperketat setelah kejadian. Nggak kayak penonton, lepas dari pengawasan. Kerja semaunya, minta gaji sebanyak-banyaknya.
Mereka juga bakal berkoordinasi dengan pamong cerita atau guide dengan harapan bisa mengedukasi para pengunjung yang naik ke Candi Borobudur sekaligus turut serta berkontribusi buat menjaga nilai-nilai dari Candi Borobudur. Perihal nantinya adanya upaya blacklist terhadap pengunjung tersebut, katanya sementara masih mengidentifikasi data-datanya. Ya kalau sudah ngomong data susah. Jangankan data orang joget, data penerima bansos saja boncos. Pada akhirnya aksi wanita pirang yang joget-joget di puncak Borobudur jadi contoh tentang sensasi yang sering menutupi nurani. Candi Borobudur itu tempat sakral, bukan panggung buat bikin konten viral. Boleh punya gaya tapi jangan injak-injak norma dan budaya. Buat seluruh wisatawan ingat, liburan bukan cuma soal foto, video, atau views di medsos. Ada nilai, ada sejarah, ada rasa hormat yang harus dipegang. Jangan gampang terkecoh dengan jumlah views di medsos saja. Nanti dikira ramainya di medsos doang. Jangan sampai niat liburan pulang dapat kritikan dan niat healing malah jadi hilang kewarasan. Kalau pengen terkenal, jangan sampai hilang moral. Jika wisatawan terus abai budaya dan tak taat aturan, maka jangan heran kalau liburan Anda bukannya meninggalkan jejak kebaikan, tapi menuai cibiran. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan seorang bintang tamu di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi yang berikut ini, pemirsa. Kehadiran pejabat di tengah bencana ternyata diwarnai dengan penampilan yang teatrikal disertai rombongan dokumentasi dan gestur dramatis. Padahal seharusnya kehadiran mereka bisa memiliki fungsi dan makna penting. Selain memberi dukungan moral, pejabat dapat memastikan distribusi bantuan berjalan, memeriksa koordinasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta memastikan pemerintah bekerja di garis depan. Berikut informasi editorial Media Indonesia. Kehadiran pejabat di tengah bencana semestinya memiliki fungsi dan makna penting. Selain memberi dukungan moral, pejabat dapat memastikan distribusi bantuan berjalan, memeriksa koordinasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta memastikan pemerintah bekerja di garis depan. Namun, ternyata ada pejabat dan elit politik yang mendatangi lokasi bencana dengan penampilan yang teatrikal, disertai dengan rombongan dokumentasi dan gestur dramatis. Wajar jika banyak yang menyebut mereka menjadikan situasi bencana sebagai panggung pencitraan. Yang paling celaka, warga terdampak bencana sering diperlakukan seperti latar belakang dalam foto dan video yang mereka sebarkan. Kedukaan ditampilkan ibarat latar panggung sandiwara. Tangisan mereka jadi bahan konten, rumah yang hancur jadi backdrop dramatis untuk caption "Kami hadir bersama rakyat". Di tengah duka masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah maupun sumber penghidupan, korban bencana banjir bandang di Sumatera tidak membutuhkan untuk jadi bahan tontonan politis. Motif pencitraan di tengah penderitaan korban merupakan sebuah bentuk disonansi etis yang tidak hanya sulit diterima akal sehat, tapi juga bentuk nihilnya empati. Bencana bukanlah panggung untuk membangun citra. Aksi sosial penanggulangan bencana adalah panggilan dari lubuk hati
Setiap pejabat publik mestinya punya kemampuan untuk merasakan getaran penderitaan warga dan kemudian menerjemahkannya menjadi tindakan yang tepat. Namun dalam berbagai momentum bencana, rakyat masih terlalu sering menyaksikan prioritas yang terbalik. Alih-alih menghadirkan pengayoman, sejumlah elit justru memproduksi pernyataan dan perilaku yang memantik antipati. Ada yang melontarkan komentar tidak sensitif, ada pula yang menjadikan lokasi bencana sebagai panggung pencitraan. Dalam suasana berkabung, perilaku semacam itu bukan saja tidak etis, melainkan juga menunjukkan jarak emosional yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat. Yang paling dicibir publik tentu aksi panggul sekarung beras dan menyerok lumpur saat berkunjung di lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Ada produksi konten yang direncanakan matang untuk menghasilkan konten pencitraan. Sudah saatnya pejabat dan elit politik menghentikan kebiasaan mengaitkan setiap langkah dengan kalkulasi elektoral. Bencana bukan ruang kampanye politik, melainkan ruang solidaritas. Ketika warga Sumatera bergulat dengan trauma dan ketidakpastian, mereka membutuhkan kepastian hadirnya negara, bukan kedatangan pejabat dengan motif pencitraan. Bencana adalah ujian, bukan hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga bagi mereka yang memegang amanah kekuasaan. Ia menuntut kewaspadaan, kerjasama, dan kesediaan untuk menyisihkan kepentingan politik jangka pendek. Momentum bencana di Sumatera seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat kultur kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan. Dengan empati yang diperkuat, tindakan yang terkoordinasi, dan kepentingan publik yang ditempatkan di atas segalanya. Bencana semestinya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan negara bekerja dengan kemampuan terbaiknya, bukan berubah menjadi panggung bagi pertunjukan simbolik para aktor politik. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh tenggelam dalam kesunyian yang mencekam akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Gelap pekat menyelimuti permukiman, simbol kepedihan yang begitu mendalam. Berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak. Butuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Inilah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Salah seorang warga yang tinggal di Aceh Tamiang menceritakan wilayah itu seperti kota zombie, saking porak-porandanya seisi kota dan aroma bangkai yang menyengat. Warga bertahan hidup dengan memakan apapun yang ditemukan. Ratusan rumah rusak parah di desa itu, bahkan ada yang tersisa hanya fondasi. Kalau air setinggi kabel lah, Bang. Udah habis yang rumah, kalau rumah udah hancur semua. Kami di atas bertahan hidup, melawan arus sama panglima nyari makanan kan, apa yang ada, kelapa kami ambil, berenang, ikat pinggang supaya jangan hanyut. Itulah kami makan nasi, dapat beras sedikit kami masak gitu aja pakai api. Sendok-sendok satu orang, Pak. Itu pun kebanyakan untuk anak-anaknya, kalau kami udah nggak usah. Hal serupa diceritakan Ishak, warga desa Menanggeni. Ia menceritakan bagaimana banjir besar itu datang menghantam permukiman mereka. Terseret arus banjir dengan arusnya kencang sekali. Nggak bisa kita mau menolong orang pun nggak bisa. Itu hancur berarti, Bang? Hancur semua. Kalau sekarang apa yang paling dibutuhkan, Bang? Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Di balik gelap gulita Aceh Tamiang, kemanusiaan memanggil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerobos wilayah Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan. Mualem menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. Perhatian, kita sedih, pilu atas musibah ini, dan kita harapkan kepada penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor.
Kegelapan Aceh Tamiang bukan sekadar karena padamnya listrik, tapi simbol kepedihan mendalam. Saat warga lain bisa terlelap, ribuan warga di sini terjaga dalam kecemasan. Pemandangan yang tersaji bak potret masa lalu yang kelam mengingatkan banyak orang pada tsunami 2004 silam. Sisa-sisa abukan banjir bandang masih nyata terpampang, nyata di setiap sudut jalanan. Puluhan kendaraan teronggok tak berdaya di bahu jalan, penyok dan penuh lumpur seperti tidak bertuan. Jika malam datang, Aceh Tamiang gelap gulita, tidak ada yang berani berkeliaran. Warganya berharap ada bantuan datang. Kami berharap kepada seluruh instansi pemerintahan Indonesia atau kepada Kabupaten Aceh Tamiang, berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak, karena di tenda selangat darurat berupa bantuan air bersih Untuk air bersih kami masih ini ya. Kami Minum gimana, Bu? ya kami tadi baru dapat air minum, kami saring. Sebelumnya gimana ketika mengungsi itu? Ada, tapi air dari sop piteng mereka katanya belum diminum. Kami minum dari situ, kami rebus. Ya selebih kami nggak minum. Minumnya untuk kadang-kadang untuk stok aja, untuk ngelepas dahaga, nggak minum kenyang. Jadi itulah, makan pun cuma roti sebatang aja. Kalau nasi nggak ada, beras nggak ada. Pernah nggak makan berapa hari? 5 hari. Data BNPB mencatat korban meninggal dunia di Aceh Tamiang sebanyak 42 jiwa per Jumat siang 5 Desember 2025. Meskipun warga setempat meyakini angkanya melampaui itu, sebab banyak yang dinyatakan hilang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, tim liputan Metro TV. Malang Sakijokmato bukan sekedar ungkapan bagi Ujang, seorang warga Silaing Bawah, Sumatera Barat yang kehilangan rumah dan 16 anggota keluarganya dalam hitungan detik akibat banjir dan longsor. Meski dilanda duka mendalam, Ujang masih bertekad mencari seluruh keluarganya yang hilang. Dan berikut informasinya. Rasa kehilangan tak terperi begitu dirasakan Ujang dan istrinya. Masih lekat dalam ingatan keduanya. Sepekan yang lalu, 26 November, mereka berkumpul dengan keluarga, bercanda, dan makan bersama sebelum bencana datang. Di Sukadiak Senan. Sarelanya kami keluarga itu. Kalau yang di depan ini rumah saya ada? Kalau yang di siku Musala sama anak etek, yang di siku rumah kakak, adik, sama rumah mama, untuk etek lo celeh. Namun hujan lebat yang mengguyur padang panjang membuat sungai kecil di belakang rumah meluap. Sungai yang selama ini jadi sumber air bersih dan tempat bermain anak-anak itu berubah menjadi arus besar yang menyapu Silaing Bawah dan warga yang beristirahat di gerbang padang panjang. Hanya dalam sekejap, rumah-rumah warga lenyap tak bersisa. 16 anggota keluarga Ujang, termasuk orang tua dan seorang anaknya, hilang terseret arus. Jadi hari Kamis pagi itu saya di atas bukit numpang di rumah yang tertinggi sama istri, anak-anak semua orang tua. Jadi setelah jam 5 pagi itu orang tua kembali lagi ke warungnya di pinggir jalan. Disitulah mereka tuh ngumpul semua. Gak nyangka-nyangka kan tempat kejadian ini bisa dibilang apa itu kayak kami warga di sini nggak nyangka itu yang bahkan menjadi suasana kayak gini. Kami yang nyangka yang sungai yang di belakang. Jadi warga udah aktivitas semua kan. Orang tua ada di warung sama anak-anaknya, cucu-cucunya ngumpul di situ. Jam setengah 12 siang jadilah ini Kalodo nih. Di posko pengungsian, Ujang larut dalam duka. Namun, tekadnya tidak padam. Dari pagi hingga menjelang maghrib, ia bersama warga menyusuri aliran sungai Batang Anai mencari keluarga mereka.
hingga 5 Desember, 21 warga Silaing Bawah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan ada 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Saya itu aja, Bu. Kami ikhlas semua para korban itu hilang, ya. Yang kami harapkan segera dapat, walaupun dia tidak dalam keadaan tidak bernyawa, minta kami dia utuh seperti kayak gini. Bisa kita memandikan semua, mengapani, menguburkan, udah. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Am Fraser, Metro TV. Keindahan pantai Parkit di Padang lenyap seketika digantikan lautan kayu raksasa yang terseret banjir bandang. Ribuan batang kayu itu kini mematikan pariwisata dan melumpuhkan aktivitas nelayan. Garis pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat kini tak lagi menampilkan keindahan laut biru dan pasir putihnya. Yang tersisa kini hanyalah pemandangan mencekam, gelondongan kayu, dan batang pohon raksasa. Tak cuma pemandangan, aroma laut di pantai Parkit kini tergantikan oleh bau kayu yang sudah lapuk. Meski perlahan mulai dibersihkan, alat-alat berat yang bekerja tanpa henti ini seakan tak mampu mengatasi tumpukan kayu yang terus menggunung. Soalnya pantai ini kan tempat wisata ya, seharusnya terlihat bersih dan rapi. Hanya saja karena masalah ini dan banyaknya kayu-kayu yang ada, pantainya tidak bisa terlihat sebagaimana mestinya. Bukan hanya warga yang marah, para nelayan yang tinggal di sekitar pantai pun tak bisa lagi menembus ke laut karena terhalang timbunan kayu yang berat. Kayu juga itu menghambat untuk para nelayan kita ke laut itu. Karena di pintu muara itu terjadi pendangkalan sungai. Ternyata bukan warga di Kota Padang saja yang marah dengan keberadaan gelondongan kayu tersebut. Di Jakarta, legislator Partai Gerindra Siti Hediati atau yang akrab disapa Titik Soeharto murka dengan gelondongan kayu itu. Amarah Titi pun bertambah ketika melihat gelondongan kayu yang diduga terbawa banjir bandang itu sudah diangkut truk-truk besar. Yang lebih menjengkelkan itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Penindakan hukum pun kini dinanti. Jangan sampai tangan-tangan tak bertanggung jawab yang merusak hutan justru membuat bencana lagi ke depannya. Tim Liputan, Metro TV. Midnight Live masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita undang bintang tamu kita malam ini.
Novia Bahmit. Yeay. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kalau mau nontonnya. Keren banget loh pemirsa Metro TV tuh, kompak banget. Iya. Ini penonton memang. Iya. Pemirsa penonton. Iya. Penonton. Maaf, sudah tengah bayaran. malam. Iya. Biasanya kalau tidur malam paling lama tuh jam berapa? Jam 10 biasanya harus sudah tidur. Iya benar-benar. Enggak sih, bohong. Sekarang kita ajak begadang gimana? Iya. Ya? Penonton Begadang bayaran. jangan begadang. Kalau tiada artinya. Lanjutkan. Begadang boleh saja. Kalau ada artinya. Enggak. Gimana? Begadang boleh saja. Kalau ada duitnya. Oh iya. Novia Bahmit. Silakan. Waduh, bagus banget suaranya ya. Cocok jadi pemain bola nih. Kirain cocok jadi master chef gitu. Oh. Tapi emang bener, Novia sekarang lagi getol banget main bola. Katanya gabung sama Celebrities FC. Iya, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget sih main karena udah lelah ya. Iya. Jadi kayak lelah sekarang abis nyanyi pulang lebih banyak untuk ambil waktu untuk istirahat gitu. Oke, jadi memang butuh quality time ya. Betul, butuh ketenangan. Oke. Selain main bola katanya hobinya juga menembak. Wih, bener menembak. Nembak dia. Dor. Oh iya, jadi suka ini ya olahraga menantang, hobinya menantang aku tuh, semua. Suka main bola, terus juga pernah nyobain nembak juga, surfing, terus juga aku suka motoran sendiri sambil dengerin musik, tapi nggak kenceng-kenceng. Ya naik kelapa, salah. Pernah cedera nggak? Alhamdulillah sih enggak ya, paling cuman engkel-engkel kecil-kecil lah, tikus-tikus. Iya. Tikus-tikus ya. Iya kan? Iya, sukit-sukit. Nah, sukit-sukit. Kalau Tikus dibalik. mungkin lebih ke keram gitu kakinya. Keram, Iya. oh iya tinggal disemprot sama dikasih salep. Nah. Tapi kamu sebenarnya memulai nyanyi tuh sejak kapan sih? Mulai nyanyi itu sejak aku lahir udah nyanyi kata mamaku. Udah nangis sih. Iya. Akhirnya kamu bisa fokus menggeluti dunia musik ya kan? Itu dari aku SD kelas 2 atau 3 SD gitu. Aku udah senang untuk ikut audisi-audisi lomba nyanyi tingkat sekolah, terus kabupaten, provinsi, sampai waktu itu di kelas 4 SD kalau nggak salah aku ngewakilin Provinsi Sulawesi Utara ke Surabaya. Itu aku ikut FLS 2N. Gitu. Oke. Nah, Jadi memang kamu sering banget ikut pencarian bakat Pencarian begitu bakat, ya? betul. Bahkan sampai 3 kali waktu itu ikut pencarian bakat. iya, pertama itu yang gede ya, itu ada Idola Cilik di 2013, terus habis itu The Voice Indonesia. Di 2018 itu aku di coaching sama Coach Anggun. Waktu itu coach saya, terus juga terakhir Indonesian Idol. Oke. Pelajaran berharga seperti apa yang kamu dapatkan dari ajang-ajang yang pernah kamu ikuti itu? Pelajaran berharga banyak banget ya, ketemu sama teman-teman yang punya hobi yang sama, terus juga kita dapat vokal coach di dalam situ. Ya. Yang dimana kita dilatih vokalnya, terus juga dilatih kedisiplinannya, bagaimana kita menghadapi setelah keluar misalnya dari audisi itu, terus tiba-tiba banyak dikenal orang, terus bagaimana kita tanggung jawab sama diri sendiri. Itu sih yang aku sampai kamu berada di titik saat ini. Iya, betul. Siapa orang yang paling berperan dalam karir kamu? Orang yang paling berperan pastinya orang tuaku ya. Terus juga almarhum opaku. Terus juga oma. Siapa ya, orang-orang keluarga aku lah pastinya. Mungkin kamu pernah punya pengalaman dengan fans yang nggak terlupakan sampai sekarang. Fans kamu kan banyak banget kan? Fans aku Kasanovi. Jadi Kasanovi. iya, mereka tuh
sangat loyal banget. Mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, tapi mereka begitu setia, support aku. That's why I wanna say thank you so much untuk Kak Sanofi, semua yang udah selalu support Novi dengan begitu sabar menghadapi aku. Yeah. Thank you so much, Thank you so much, Kak Sanofi. Itu Love you dia. guys. Love you guys. Keep support me guys. Iya, keep support Novia saat lagi turun, saat lagi down maupun lagi di atas. Iya, kadang-kadang mereka baku hantam tuh sama netizen, Wow. sama haters. Tapi aku selalu ingetin mereka untuk kayaknya kita nggak usah ladenin karena kan namanya juga haters tuh nggak akan ada habisnya gitu. Jadi ya udah biarin aja, nanti haters itu akan memperbanyak viewsnya. Oh iya. Karena Novia ini baru saja mengharumkan nama Indonesia setelah tampil di Indonesia Pavilion Osaka Expo 2025. Betul. Ya. Nah, waktu itu gimana perasaannya? Akhirnya kau bisa tampil di sana. Perasaannya pastinya seneng banget ya. Waktu itu aku dan teman-teman hongke aku, itu kita Trivanita, kita dikirim ke Osaka Expo untuk perwakilan Indonesia di pavilion, Indonesian Pavilion. Kita bernyanyi lagu Nusantara di sana, medley Nusantara, dan happy banget karena penonton dari Jepang, orang-orang Jepang itu sangat antusias dan sangat gembira melihat kita bernyanyi lagu daerah, dan juga mereka senang banget ngelihat kita pakai tuh baju Nusantara, karena kita kan pakai baju kebaya gitu kan. Iya. Terus mereka sampai salfok, terus akhirnya kita ngejelasin, terus juga mereka ikut nyanyi bareng lagu daerah, walaupun mereka tidak tahu, tapi kayak mereka tuh mencoba untuk mengikuti lagu-lagu daerah, padahal kan susah ya Karena kalau dibilang, vibes-nya karena happy. bahasanya, tiap daerah itu kan beda-beda. Tapi mereka mau belajar gitu. And then mereka sangat euforianya tuh bagus banget. Kayak sangat apresiasi performer gitu. Iya. Dan penonton Indonesia juga banyak banget katanya. Iya, dan di Indonesian Pavilion itu selalu viral loh. Iya. Kemarin soal volunteer itu ya, yang sempat viral kalau nggak salah. Volunteer yang pokoknya ngelawak kocak gitulah pokoknya. Jadi bikin happy acara itu ya. Anyway, Indonesian Pavilion itu selalu rame di sana. Jadi kadang mungkin yang pavilion tetangga nih, kadang suka jealous mungkin, atau suka geram deh kenapa Indonesia tuh selalu rame gitu ya. Sampai mungkin sempat ada komplain, aduh Indonesia terlalu berisik. Tambah lagi dah digas sama Indonesia gitu. Iya. Biasa yang iri memang selalu berisik ya. Iya. Ya kita mah jalan aja terus. Nah, Novia Bahmit baru saja merilis karya terbaru bertajuk Maaf. Maafin aku ya. Kamu sebenarnya minta maaf ke siapa sih? Sama mereka. Mereka mau usah dipikirin. Jadi nuansa terbaru apa yang ditampilkan dalam lagu Maaf ini? Nuansa video klipnya. Video klip, musiknya. Kalau untuk musiknya sendiri dia mempunyai arti dituntut untuk sempurna di lagu Maaf ini. Jadi banyak tuh yang kayak capek banget gitu kalau misalnya kita punya orang yang dekat, terus dia tuh mau menyetir hidup kita gitu. Jadi atau apapun yang sudah kita lakukan yang terbaik itu selalu tidak cukup di mata mereka gitu. Jadi capek gitu kalau kayaknya kamu bagus deh kalau kayak gini, kayaknya kamu bagus deh kayak gitu. Jadi sebaik apapun kita mencoba itu selalu akan tidak cukup di mata mereka gitu. Jadi maaf aku tidak bisa. Di lagu ini tuh kayak ya, tapi artinya sebenarnya ini kayak contohnya pasangan aja ya. Kayak aku selalu misalnya nuntut kamu untuk kayak kamu coba pakai bajunya kayaknya kurang begini deh, atau kayaknya lehernya nggak ada nih ya, makanya harus diada. Kayak misalnya ya contoh-contohnya kayak gitulah, mencoba untuk merubah si pasangan ini, tapi kamu tuh udah mencoba untuk merubah tapi ternyata nggak bisa karena aku bukanlah dia gitu, yang ada di bayangan. Iya. Jadi siapa yang gituin kamu?
Siapa yang gituin aku? Iya. Ada sih orang-orang terdekat juga yang maksudnya mungkin karena mereka terlalu sayang, jadi mereka sampai lupa untuk kalau aku itu punya privasi juga yang ingin kontrol aku banget gitu. Mungkin karena mereka tuh terlalu sayang gitu, tapi lupa kendali. Jadi pesannya pesan dari lagu ini adalah jangan mau diatur atau jangan mau dituntut untuk sempurna. Betul. Itu pesan yang ingin disampaikan ya. Karena Tuhan jadikan kamu bukan untuk jadinya. Dalam ini. Berapa lama proses pembuatan lagu Maaf ini? Untuk prosesnya sih lumayan cepat ya, karena sebenarnya lagu ini sudah jadi dan ditulis sama teman saya, namanya Rivo Alvarezi. Terus juga dibuat lagi musiknya sama Mas Dede Kumala. Cepat sih, kita juga recording kayaknya ada kali ya mungkin 3 jam. Yang lama itu datang terus ngerumpi. Gitu. Iya. Recordingnya cepat, alhamdulillah, ngeditnya cepat. Kebetulan sama Kak Barsena untuk vokal direct ini. Jadi udah. Jadi tuh. Recording, tinggal nunggu mereka mixing, mastering. Terus aku tinggal preview. Kayaknya ini kurang ini deh, kayaknya ini kurang ini gitu. Jadi udah deh, jadi dibikin ditambahin string kayak gitu-gitu. Tapi kamu puas kan dengan lagu Maaf ini? Puas banget, happy banget ya pastinya. Happy. Harapan kamu buat lagu ini dan mungkin harapan kamu buat di tahun 2026 karena kita dalam hitungan hari lagi kan menuju tahun baru. Ya. Ada nggak harapan terbesar kamu untuk di tahun yang 2020? baru? Ya. Ada dong. Harapan aku semoga di tahun 2026 ini aku diberi kekuatan, terus diberi banyak ide-ide supaya aku bisa mengumpulkan karya dari hati aku dan pikiran aku, dan juga didekatkan dengan para pecinta musik yang sama satu visi dengan aku, dan semoga aku bisa buat album dan buat konser. Dan kamu juga semoga selalu dapat support dari orang-orang terdekat ya. Iya, betul. Itu penting banget buat memotivasi kamu buat terus berkarya di masa depan begitu. Sukses selalu Novia Bahmi. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Nyaman ya? Iya. Oh ya udah di sini aja terus ya. Tapi kita harus tutup segmen ini dengan penampilan dari Novia Bahmi. Setuju nggak? Iyalah, setuju dong. Gimana kata-kata saya seperti caleg magang kan? Setuju nggak? Setuju. Dan informasi dari dunia film tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Happy ya. Bisa main-main lagi nanti. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi minggu depan di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.